Jadi buat kalian yang pengen kerja di hotel, kalian harus banget nonton video ini sampai habis. Jangan di skip. Video punya tips nggak orang yang biar bisa keterima kerja di bidang FB service itu gimana? Sebenarnya bukan di FB service aja kali ya. Di hotel utama, yang paling utama dari segala-galanya adalah Kamu tuh kesibukannya selain kerja itu apa? kesibukan apa ya? Kesibukan ya selain di sini. Kesibukan. Apakah Sumel ataukah yang baru-baru nih? Sebelumnya sih kesibukan saya adalah watching drakor. Watching drakor. Karena hidup saya tuh akan hampa kalau saya nggak akan nonton drakor. Serius nih. Tapi karena kan alhamdulillahnya nih tahun ini saya bisa kuliah. Alhamdulillah. Jadi kesibukan saya adalah biasanya pulang kerja itu langsung ngampus. Kayaknya kamu jurusan pariwisata atau apa? Enggak sih, bukan pariwisata. Apa kamu bilang? Bukan. Coba tebak apa deh? Aku sih nebaknya pariwisata ya lah. Selain karena saya pribadi sebelumnya sekolahnya SMA-nya bukan pariwisata loh. Apa? Bukan hotel juga. Saya adalah anak boga. Bukan. Suka lucu ya, Bu. Ya, tapi kan maksudnya biasanya gini nih, orang kalau di FB ya rata-rata kan pasti banyak dari hotel ya. Padahal enggak, saya bukan orang perhotelan, tapi tetap saya di dunia pariwisata maksudnya. Saya adalah orang boga. Yang boga adalah biasanya kan tempatnya di dapur tuh. Tapi kan saya malah melenceng ke depan. Gitu. Kenapa? Apakah pengalamannya dulu memang di depan enggak atau gimana? Karena memang dari awal saya nggak terlalu suka masak. Terus ngapain? Ya udah ngapain gitu. Karena emang dari awal saya nggak terlalu suka masak. Karena saya masuk di sekolah boga itu adalah orang tua saya yang benar-benar mau saya bisa sekolah boga. Oh gitu. So why not untuk saya berbakti kepada orang tua saya. Dengan saya udah sekolah boga, it's okay. Terus jadi jurusan apa Bu sekarang? Sekarang jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris. Oh my god, pantas ya Bu, perkenalan tadi bahasa Inggris ternyata. Ya. Kenapa kamu ngambil jurusan itu? Balik lagi sih orang tua yang mau. Orang tua yang mau. Kalaupun sekarang kalau saya disuruh milih kuliah pendidikan bahasa Inggris atau pariwisata, saya maunya ambil destinasi pariwisata. Oh my god. Karena saya udah terlanjur kecemplung di pariwisata dan honestly saya pengen banget meneruskan pariwisata itu. Tapi ternyata orang tua enggak deh, kamu minatnya beda. Jangan ambil pariwisata karena orang tua saya yang sekarang kurang setuju ketika saya berada di dunia pariwisata. Oh gitu ya. Jadi pengennya kamu ambil pendidikan aja. Padahal awalnya nyuruhnya ya di pariwisata ya. Sekarang ganti lagi. Mungkin kan dulu belum tahu, sekarang sudah tahu. Jadi ternyata pendidikan lebih penting. Pendidikan ternyata udahlah. Karena kalau saya pribadi itu adalah salah satu bentuk bakti saya kepada orang tua saya, karena meskipun saya nggak senang, tapi ketika itu adalah pikiran orang tua saya, insya Allah itu adalah yang terbaik. Seperti itu. Sekali lagi saya bangga dengan dia. No. Terus kamu gimana baginya? Kan kalau kita kan kerja shift-shiftan ya. Kerjanya shift-shiftan. Terus gimana tuh? Jadi kalau kita harus punya prioritas sih. Maksudnya kita harus prioritasin apa nih? Kerja atau kuliah? Kalau aku sih lebih prioritas ke kerja ya, karena kalau aku nggak kerja aku nggak bisa kuliah. Betul. Bahkan bukan cuma nggak bisa kuliah, nggak bisa makan juga kali ya. Kerja utama ya Bu? Kerja utama karena duit. Terus jadi kita harus punya prioritas. Ketika prioritas saya bekerja, ya sudah, saya harus mengorbankan kuliah saya. Jadi saya adalah orang yang mungkin, contoh nih, kuliah saya kan setiap hari Jumat dengan Sabtu. Oh, kamu ambil ini ya? Iya, kelas intensif. Kemudian ketika ada kelas yang nggak bisa saya ikut, ya udah saya jadi harus nyari dosen itu ada di kelas mana, di hari apa, kelas mana. Jadi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kamu tuh mudah banget sih dan hebat banget bisa kayak gitu. Jadi buat contoh juga buat orang-orang yang mungkin untuk yang nonton nih di YouTube channelnya Mbak Tia yang baru fresh graduate banget, sebenarnya nggak gampang sih. Maksudnya kan pasti ketika kita udah lulus kita pasti aku mau kuliah sambil kerja, tapi sebenarnya it's not segampang itu. Nggak, maksudnya awal kuliah saya sudah setengah mati rasanya. Awal tuh ya? Awal
karena masih dibilang saya juga masih baru awal sih sekarang, karena kan tahun ini saya baru mau mulai kuliah. Jadi nggak segampang, apalagi kerjanya shift-shiftan ya. shift-shiftan dan ya gitulah kerjanya. Dan jam pulang ya nggak on Yang time pulang terus. juga pernah on time karena balik lagi kan saya juga admin juga di sini. Jadi ketika saya meninggalkan kerjaan admin itu nanti kan numpuk. Jadi kalau saya harus gantiin, Susah ya. Aku yang dengerin aja kayak udah pusing bu. Gimana yang ngejalanin? jalani aja lah sambil bismillah. Amin. Kan ini nih lagi musim-musim baru lulus kuliah sama daftar masuk kuliah kan ya. Kalau mungkin nih dia punya tips nggak orang yang biar bisa keterima kerja di bidang FB service itu gimana? Sebenarnya bukan di FB service aja kali ya, di hotel yang paling utama dari segala-galanya adalah hospitality. Karena ketika seorang bekerja di hotel dan dia tidak punya hospitality, itu buat apa? Jadi yang paling penting itu ya. Karena hotel adalah bagaimana cara kamu berinteraksi dengan tamu itu tadi kan. Kemudian bagaimana kamu bisa maksudnya kalau kamu nggak ada hospitality, contoh nih selamat pagi. Udah asik kan? Cek banget loh. Selamat pagi, ada kita bisa dimakan loh sama tamunya. Selamat pagi. Pasti langsung cacat. Iya kan, jadi kalau kita tuh harus punya gimana ya, contohnya selamat pagi. Kadang itu kebawa loh, hospitality itu kebawa. Ketika saya keluar sama rekan saya ke sepatu mall yang ada di Batu, saya lupa nih, saya buka lift. Baik ibu silahkan. Oh my god, aku nggak ingat. Tapi aku juga sih. Waktu mau nonton kan, kayak ada orang lewat gitu kan. Aku kayak, iya gitu. Kayak ngapain? Kadang kita baru pikir nggak sih, Iya sih, aku nggak pakai seragam nih. Kadang malu kan kayak gitu. Jadi kayak, baik ibu silahkan. Dan bener-bener tangannya kebawa. kita jadi kayak gini, silakan. Oh my Apaan ini? Ngapain? Tapi terus juga pernah ketemu tamu yang jadi kita nyapa, selamat pagi. Oh my god, aku nggak di hotel. Tanpa sadar. Tamunya cuman jadi kayak ketemu, kayak ketawa, banyak ngapain ya? Siapa tuh orang? Siapa ya? Lucu. Jadi itu guys, yang penting harus kalian tuh punya hospitality yang bagus. Terus kalau ada lulusan nggak sih yang harus kerja di hotel, kan pasti banyak orang, aduh aku lulusan hotel nih. Sebenarnya kalau ketika kita menimba ilmu pendidikan, kita penting juga sih ketika kita harus belajar ilmu pendidikan hotel. Tapi untuk adik-adik atau yang fresh graduate nih baru lulus SMA terus pengen kerja di hotel, kalian kan bisa nanti coba, poinnya adalah di hospitality itu tadi kan. Ketika kalian punya hospitality yang baik dan bagus, kalian coba ngelamar di hotel. Kalau kalian keterima, kan bisa kenapa nggak coba melanjutkan pendidikan di pariwisata nantinya. Jadi sama seperti saya sekarang kerja sambil kuliah. Pesan kamu buat tamu-tamu yang sempat nonton videonya? Untuk dear all guests, please Listen to me please. Sebenarnya bukan cuma di FB aja sih. Kalau kalian mau hidup selamat di hotel, kalau kalian udah pertama datang udah membuat keributan di reception, jangan harap hidup kalian akan bisa aman. Oke. Bener nggak sih? Aku coba buka dulu nih ya. Ketika tamu udah bikin ulah di FO pasti akan kasih tamu ke kamar yang pojok dan berhantu. Bener apa enggak? Kalau itu enggak sih guys. Enggak kok, sumpah enggak. Karena pengalaman waktu OJT saya dulu, reception saya udah pernah mengatakan, tamu cari masalah nih. Oh, aku taruh ke kamar yang paling pojok yang banyak hantunya aja. Cuman hotel ini aman kok, aman. Enggak ada kayak gitu. Biasanya gitu sih. Agak jahat banget sih tuh. Siapa? Terus gitu sih. Kemudian apa lagi? kalau mau aman nih di hotel, ya jangan terlalu banyak komplain. Bacot lah. Banyak komplain sih, dear all guests, please sabar, mungkin nunggu tamu kamar ready biasanya. Nunggu kamar ready sabar dulu. Kemudian kalau waiting list, nunggu meja di restoran, sabar please. Kita juga maunya kalian semua nyaman, masuk. Pokoknya aduh, tapi kan ikutin deh apa yang kita ini. Kita nggak mungkin kok nimsarain ya kan. Kan kalian niatnya berlibur ya kan. Kita itu karena
kamu puas kami pun senang. Gitu. Meskipun ada pepatah dari Sambatan Hotelier nih, Iya. di balik tamu yang senang dan di balik event yang sukses terdapat hotelier yang apa? yang gila. Yes. Karena kan kadang kayak gini, kita harus handle event di 400 pack contohnya. Dengan 400 banding orang 6 lah. Kita orang 6 harus bisa handle orang segitu banyaknya. Bayangkan. Apalagi itu kalau dadakan. Nah, makanya itu tolonglah pengertiannya untuk para tamu, untuk para ya Orang-orang yang tamu-tamu yang budiman. pasti kalian tahu lah ya. Bagaimana kita harus bisa menghandle sebegitu banyaknya dengan orang yang, karena kan kita nggak mungkin tamu 400 staffnya 100 kan, gitu juga nggak mungkin. Nggak mungkin Jadi, banget. Untuk casualnya 500 ya mungkin. nggak mungkin banget, mungkin ya terbatas 10-15 orang. Jadi guys, video kali ini berakhir dengan sangat ceria. Apa ya? Gitu sih. Jadi buat kalian yang pengen kerja di hotel, kalian harus banget nonton video ini sampai habis. Jangan di skip. Dan jangan lupa di like and subscribe. Oh ya, sebelum di close, kamu video Instagramnya apa? Oh ya, kalau untuk yang nonton nih wajib banget follow Vidya Fajrin _ Jomblo kan? Alhamdulillah sih. Oh iya, cuma dikasih contoh aja. Kan udah dikasih alamat Instagram, kurang apa ya? Oke,